Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Gus. Ya, pada awal mulanya kami mengetahui bahwa nafsu itu mendorong untuk berbuat maksiat, misalnya nafsu untuk minum, nafsu untuk syahwat dan sebagainya. Tapi ternyata tadi dikatakan bahwa nafsu itu juga mendorong untuk merasa dirinya wujud, sehingga karena kita didorong nafsu untuk merasa wujud, akhirnya menghalangi kita terhadap memandang sang wujud sejati. Sehingga dari situ mikir praktisnya aja ya mungkin disembelih aja nafsunya, sehingga tidak lagi mendorong, supaya tidak mendorong kita merasa wujud. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menyembelihnya itu? Setelah disembelih, mikirnya masih ada yang tersisa enggak dari nafsu itu? Caranya ngerabai diri kita sendiri bahwa nafsunya itu sudah habis tersembelih itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin. Abaina wa ummatina wa asdatina wa masyayikhina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana wa man ta'allama fi hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'adzim. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Gresik, tepatnya di Kecamatan Menganti, Desa Beton, wabil khusus dumateng sedaya pengurus Padepokan Al-Fakir dan jamaah yang bisa hadir maupun di rumah, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diperkenankan Allah bermuajah dalam rangka ngaji bareng. Untuk malam hari ini kami akan membahas tentang piye carane jenengan selalu mendapatkan mardhatillah, bahasa syariate. Bahasa hakikate, bagaimana cara di setiap aktivitas jenengan bisa ketemu Allah. Jadi mardhatillah niku
ridhani Allah, bahasa yang bisa kita kenal di dalam golongan-golongan am. Golongan khas, maksud mardatillah itu adalah bertemu Allah. Sebab hamba yang dikehendaki oleh Allah untuk selalu bisa bertemu Allah, hamba itu terlebih dulu harus punya status di mata Allah. Apa statusnya hamba di mata Allah? Itulah Pak yang ku maksud Habibullah, Khalilullah, Waliullah, dan lain sebagainya. Ini kekasih Allah. Kekasih Allah ini sebelumnya punya syarat menjadi kekasih Allah. Diterangkan di dalam surah Ali Imran ayat 31. Muhammad, katakanlah terhadap umatmu, isinya yang dikatakan Kanjeng Nabi adalah in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau kau memang betul-betul ingin menjalin cinta kasih kepada Allah atau ingin menjadikan Allah sebagai kekasihmu, fattabi'uni, kata Rasul, ikuti aku, ikutilah caraku. Bon, Bapak Ibu, niki surat Ali Imran 31 ayatnya, sehingga judulnya kita pada malam hari ini, bagaimana cara ketika jenengan iki beraktivitas apapun selalu mendapatkan mardotillah, selalu bertemu Allah. Piye carane? Lah, bagi yang sudah menjadi kekasih Allah, mboten butuh keterangan niki. Karena apa? Karena sudah terlewati, karena sudah tahu. Tapi keterangan ini nanti khusus bagi salik. Salik itu orang yang memang betul-betul ada satu keinginan hatinya untuk berjumpa datang Gusti Allah, tapi belum ketemu. Dalam perjalanan inilah Pak disebut salik. Kalau sudah sampai disebut muradin. Salik niku sama halnya muridin, miturut hikame ngoten. Kalau sudah sampai disebut muradin. Muradin itu bisa disebut wasilin, wasilun, atau majdubun. Niku. Ini bab yang akan kami sampaikan nanti khusus bagi kita yang masih disebut salik. Ngaten. Sebelum disebut salik, wonten Pak sebutane. Apa? Al-ubad. Wong ahli ibadah tapi ning ati ora duweni keinginan ketemu Gusti Allah. Si kepingin ketemu pahala, surga, dan lain sebagainya. Lah, Bapak Ibu, kelompok-kelompok niki
khusus kelompok sing pertama tadi al-ubad niki susah, mboten saged. Bisane saged kudu jadi salik. Apa persyaratan di situ? At-tariqu utawi coro ila tahqiqi mardotillah maring mencapai mendapatkannya kemakrifatan pada Allah. Iku li tahqiqi mardotillah bil Qur'ani wa ta'ali bil Islam. Ternyata ning Quran itu sudah ada panduan, sudah ada cara untuk mendapatkan status makrifat itu ada. Ning Quran sampun pengajaran ning Quran sampun disebatake. Wadzalika utawi mengkono-mengkono carane pertama iku bifahmi ma fil Qur'ani minat tauhid. Quran iku pun diwaca tok. Quran itu jangan hanya kau baca saja. Jangan. Apa? Harus kita fahami maksudnya. Harus kita hayati maksudnya. Minat tauhid dari sudut pandang keesaan Allahnya, dari sudut pandang hakikatnya. Mbun syariat tok, nek syariat tok sampean yo ketemu surga, ketemu pahala, ketemu surga, begitu. Makanya kalimah niki bifahmi ma fil Quran, harus difahami perkara iku ing dalam Al-Quran. Isinya ma adalah minat tauhid, pendidikan khusus bagaimana cara untuk mengesahkan Allah. Lan iki pun 24 tahun Pak, wis 25 tahun lah berjalan saya sampaikan ini. Cuman yang bisa masuk di YouTube niku mulai tahun 2013 atau 14. Wis cara wong mangan niku mlunek-mlunek Pak ya. Mlunek-mlunek, entah berapa ribu konten yang sudah kami upload di dalam channel Ponpes Jaya Baru. Mboten terhitung pun ribuan teng mriku. Kadang-kadang ya digawe konco-konco nyambut gawe. Rapopo, monggo diambil, dipundhut terus diupload di channelnya. Nyambut gawe Pak, mboten napa-napa. Oke, niatmu iku niat sing apik ngono. Rapopo. Satu adalah harus memahami inti di dalam Al-Quran yang berupa tauhid. Nah, makanya kami sengaja, saya sebelum bongko ya, belum mati, akan kami tinggalkan empat jilid kitab awal ya. Pertama dasar tauhid, kedua ngupas hati yang gelap, tiga ngupas hati yang terang. Yang keempat pun sebagai penutup itu kami ambil beberapa syarah di dalam kitab yang bersumber ilmu tasawuf, khususnya di dalam kitab hikam. Pun iki hampir selesai. Kitab yang sudah kami cetak masih berjalan di jilid 3, jilid 4 masih dalam penulisan. Habis itu kitab akhir pun, kitab akhir nek wis kitab akhir selesai kurang lebih 30 juz ya sudah, mungkin kami sudah pensiun. Nah, penak tak Pak pensiun itu ya.
penak pensiun niku. Kok generasi ini luwih canggih maneh Pak, mengki Gusti Allah nekakno lebih canggih melih. Gak jauh berbeda dengan saat masa Kanjeng Nabi. Masa Kanjeng Nabi karena zaman bahasanya kurang begitu genah, cara tulisan Quran itu belum ada harokatnya ya. Jadi sik plungker-plungker kayak cacing liwat piye le maca. Akhirnya kedatangan khalifah dipercanggih Sayyidina Ali dipercanggih sehingga ngapunten ingkang kathah sebelum tahun 2014 kemarin pembahasan inti ajaran Quran yaitu tauhid la ilaha illa ana pundi ketemu canggih dereng ketemu. Jenengan kali kula belajar ya gur dikasih sanepan ya toh, dikasih apa namanya isyarah, bingung si murid ini bingung lah. Contohnya kula piyambak tahun 2000 sampai 2005 jamaah jumlah selangkung 5 tahun kula didik, kula takoki 5 paham godhek sedaya. Coba niku mung memahami ilmu tok niku dereng laku, apalagi laku kalau tidak didasari kefahaman ilmu terlebih dulu susah Pak untuk menuju satu tujuan. Sama kita beribadah golongan al-ubad ya Pak ya, golongan al-ubad ahli ibadah nih. Kita golongan al-ubad disuruh sholat khusyuk atau ketemu Allah sak detik mboten saged. Sak detik nih badal mboten saged. Karena akses keilmuan cara untuk menjadi sisalik nuju wusul datang Allah mboten gadah, tidak punya. Sama dengan cara kula numpak pesawat, mboten beto tiket tapi beto karcis pasar. Kula paring nih diterima mboten? Mboten saged. Sebab apa? Al-ubad golongan kita itu, hati kita itu harapannya ben dilebokno surga, ben dikasih pahala. Loh, surga pahala kan makhluk Pak, mengapa harus hati menghadap itu? Niki lho Pak, mboten saged. Jadi akses hati untuk menghadap Allah tawajuh nggak ada. Ini wajah tu wajah. Cara kunci ini urip orang duwe, mboten saged. Makanya sering kalau sampaikan kita itu sholat ya, jasadnya memang jungkar jungkil, tapi hati kita digondol kucing garong, digondol garangan, ngalor ngidul, seperti itu. Jadi al-ubad ini orang yang ahli ibadah secara fisik fakot, secara fisik saja, bil jawarihi fakot, secara jasmania saja, rohania nggak ada. Mboten saged. Bon. Bisane saged. Nah, teng mriku. Bifahmi ma fil Quran minat tauhid. Inti ajaran Rasul harus kita ikuti. Makanya kata Rasul, jikalau kau ingin jadi kekasih Allah, fattabi'uni, ikuto coroku. Lho ngeten niki.
Berarti pundi? Ya tentang tauhid ini harus kita pelajari. Nah sekarang zamannya sudah canggih Pak. Banyak di antara guru akhirat itu wis gak pakai bahasa isyarah, pakai bahasa langsung maksudnya. Bon, setelah ilmu itu sudah diterima, bentuk jenengan paham, minimal kepahaman iku piye? Jenengan iki sudah paham piye carane eling nang Gusti Allah. Yang dimaksud dzikir di sini adalah kesadaran bahwasanya di dalam hati ini mengakukan bukan kita, makhluk. Yang bisa ini melakukan itu bukan kita, diri makhluk bukan, tapi di dalam diri ini menetapkan sejatine gesang kuwi kang sing duweni agawe, yang punya akses yang seperti ini hanyalah orang-orang yang sudah Allah sebut sebagai salik. Niki apa teng mriku wal amali bihi wattiba'i ta'alimit tauhid. Kalau ilmu itu sudah didapatkan, selanjutnya jenengan amal wal amali lan ngelakoni bihi kelawan apa kuwi dasar ilmu tauhid, yaitu kefahaman, wattibai lan ikut utawa manut ta'alimi tauhid menyang apa pedoman utawa ajarane ilmu tauhid. Apa ajar ilmu tauhid yang paling inti niki Pak? Utawa nek cara kejawen lho ya. Niki konjine urip. Inti di dalam ilmu tauhid yang tidak ada batasnya adalah yakfur bitauhid, ninggalno iman di dalam hati selain daripada wujudi Allah dalam aspek apapun. Yakfur bitauhid, ngilangi, ninggalkan segala apapun selain Allah. Dalam hal iman, sapa sing ngaji kelason, klason ilang ngono, ngoten maksudnya. Sebab kalau tidak ada Allah dalam diri kita, contohnya saya nggak mungkin cocote klason itu sok njeplak. Paham nggih? Kasari Kang, lu memang nek tengkulo tak kasarno. Karena nafsu kan delawodok terus nang diri kita itu delodok. Iso-iso dibisui mawon ngaget ya. Ngeten Pak. Jadi baik di diri maupun di luar diri, yakfur bitauhid iku makhluke sampai lepas. Kalau ini sudah bisa, kalau ini sudah berlaku pelepasan, maka wayu mimpilah imane iksan. Iman iksan itu piye? Iman sing pener anta budallaha ka'annaka lahu tarah.
Ati sampean dengan sendirinya sambung menyang urip, baik yang ada di dalam dan di luar diri jenengan. Loh, niki lho mardotillah. Inilah ketemu Allah. Jadi ngamal dengan dasar selalu mengikuti ajaran inti di dalam ilmu tauhid. Intine ilmu tauhid adalah yakfur bit tauhid wa yu'min billah. Bahasa thariqah disebut, mohon maaf, nafi itsbat, menafikan isi la ilaha, mengisbatkan ilallah, isinya ilallah. Tapi gak dijelasno, wis pokok yo wacanen. Nggih, iku dulu Pak. Sekarang cara guru-guru ini tambah canggih. Hati digelar jerone, hak digelar njabane kemawon. Kalau ini sudah dilakukan, wamtithali awamirihi wal intihai an-nawahihi, jenengan iki bakal ngerteni pundi sing kudu dilakoni, pundi sing kudu ditinggalke. Sing ditinggalke nggih disebut tauhid niku Pak. Tauhid. Sing dilakoni wa yu'min billah, ya isine Allah iki sing kedah selalu sampean kumandangkan di dalam hati panjenengan. Loh, dasar inilah jenengan nanti akan masuk di dalam wal ikhlasi fi jami ahkamillah. Jenengan akan bakal dengan mudah nrimo apa sing dadi ketetapane Gusti Allah. Apa ketetapane? Tahun niki Haji Akbar akeh sing dolehno. Nggih mboten? Akeh sing ditolak, visane gak dikeluarno oleh negara Saudi. Lah ngoten toh? Niki kabar. Terutama sing wonten plus-plus niku Pak. Plus. Mboten pijet tok nggih plus nggih. Haji niku wonten haji plus. Kebanyakan. Loh. Itu menyangkut masalah ahwal, keadaan. Coba Pak, nek dihitung-hitung cara syariat akal. Wis mbayar sakmene kae. Gitu. Mboten lumrah lah bayari. Disebut Haji Akbar kan pas jatuhnya hari raya itu hari Jum'ah. Makanya banyak yang berani berapa ratus juta, ngoten ya. Wonten sing 600 juta pun dibeli karena punya uang. Delalah di sana ditolak, tidak bisa masuk karena visanya tidak dikeluarkan oleh raja sana. Lah, iki kondisi seperti ini, situasi sing kayak ngene iki, kalau kita tidak memandang siapa sebenarnya yang berlaku, muring-muring Pak, gedau ning ati gitu. Tapi ngeten, walaupun kondisi yang seperti ini secara akal tidak bisa masuk, dicekal mungkin, alasan visa enggak dikeluarkan, tapi jikalau Allah menghendaki bisa masuk, sakit badan, sakit. Dengan cara Allah. Lah, Allah menghendaki jenengan bisa masuk menunaikan inti daripada rukunnya haji, situ jenengan nek atiku betul-betul gak mandang makhluki, mandang Allah, mesti dikasih jalan. Dikasih jalan. Entah jalannya dengan lika-liku atau jalannya dengan lurus. Kadang-kadang laliku. Loh. Jadi Gusti Allah
olehnya memberikan akses itu bukan semata-mata karena doa, betul. Karena gesere ati sampean sing asale iman dateng selain Allah. Saya mengucapkan Allah bukan nama loh Pak ya, sejatine Allah, terus sampean iki mlebu nanggone sejatine Allah. Jadi sudah tidak menyalahkan negara Saudi, sudah tidak melihat makhluknya, karena jenengan iki memandang itu sebetulnya saking Allah sing gawe polah gawe Gusti. Loh, dengan syarat seperti ini aku yakin jenengan dikai akses mlebu mbek Gusti Allah. Dikasih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lu jelas sudah dikatakan bersyukur. Jenengan iki dalam hati tidak beriman karena kondisi. Dicekal itu bukan karena kondisi, bukan karena alasan syariat, tapi hati sampai disebut syukur itu adalah hati merapat menyang sejatine Allah, gesang iku sing agawe. Gini ki Pak, akhirnya jenengan tenang. Ketenangane hati jenengan itulah akan Allah turunkan mukjizatnya berupa akses sing asalnya kita nggak bisa masuk, akhirnya bisa masuk. Inilah yang kami sebut wal ikhlas fi jami ahkamillah. Ini syarat si abid al-ubad apabila dia itu ada satu keinginan untuk ketemu Allah, menjalankan hal ini. Jadi kuncinya jenengan bisa sisalik sampai wusul adalah ini. Apa kuncine urip iku kan ngene, duh Gusti kula nyuwun ngapura, sejatine roh niki mboten enten roh sing kotor, roh niki sejatine iku roh sedaya iku suci. Oleh karena jiwa ini terpengaruh oleh angkara murka nafsu iki, akhirnya jiwa iki terasa kotor. Tolong diampuni Tuhanku, Rob kang moho suci. Lho pun merapat nih, berarti jenengan posisi salik merapat, barulah di situ Allah menurunkan wahyunya yang berbentuk akses bisa masuk di dalam tempat yang Allah kehendaki. Apa? Mardotillah, ketemu Gusti Allah. Kula ringkes kunci jenengan iki adalah untuk bisa sampai ke mardotillah, zikir. Wis titik. Zikir. Zikir yang kami maksud di sini bukan diucapkan bil lisan atau bil ismi, bil kalam, ndak. Yang ku maksud zikir di sini, eling di sini adalah sadar hati kalau diri makhluk itu tidak wujud. Artinya wujud ini bukan wujud diri makhluk. Wujudnya siapa? Wis ngenen dewi. Wong akan bisa melihat sesuatu di depan manakala prosesi cahaya dinyalakan. Setelah cahaya itu nyala, baru bisa melihat wujud apa yang ada di depan. Ternyata tak kira mang wujude korean, nyatane wujude gosok. Baru kebenaran itu terungkap ketika cahaya ini sudah menyala. Sama. Tak kira mang dunya saisine wujud makhluk. Memang iya makhluk.
Basa cahaya makrifat Allah nyalakan, mongko makhluk gak duweni sifat wujud. Sing duweni sifat wujud cuman ya sing wujud. Wujude ya zahir, wujude ya batin. Ngeten iki sampean pun saged ngrabak kira-kira. Terus pundi? Pun saged ngrabak. Nek dereng tolong dzikir kala wau sing kula maksud kesadaran bahwasanya segala hal apapun yang muncul dan timbul baik di dalam maupun di luar diri, berimanlah sadar yen kuwi kabeh sing agawe mung wujude Gusti Allah. Ndas ngelu niki. Nek jenengan ngelu damel ngombe kopi mawon nyantai, ngaji niki mboten asal dipeksa. Ngaji ini ora kena di ongso-ongso mboten. Nyantai. Pun ngeten Pak. Jenengan niki kan makhluk kali kula, gitu, termasuk bangku. Asal muasal jenengan kali kula niki wujud mboten? Mboten nggih? Pun makhluk niku asale mboten wujud. Bangku niki nggih asale mboten wujud. Asal lho, asal. Saya katakan asal. Lah, wujude makhluk iku ana sing wujudna ya iku sing wujud. Akhirnya kita seakan-akan, kita makhluk loh maksudnya, seakan-akan duweni sifat wujud, sebab diwujudkan oleh sing yang wujud. Nah iki akal nyandak. Masuk ranah kedua, akal lepaso. Keterangan kedua adalah di dalam jenengan hati jenengan ada keimanan kalau kita itu merasa wujud sebab diwujudkan oleh sing wujud, iku karena dorongan nafsu jenengan. Nafsu mendorong supaya jenengan merasa wujud. Kalau kita makhluk sudah terjebak di dalam merasa wujud, maka melakrak Pak, melebar. Karep merasa karep, melaku merasa melaku, sholat merasa kita yang sholat. Wes apapun, lho nek wis koyok ngene, nafsu keplok Pak. Ngerti keplok? Senang, gembira. Akhirnya apa? Semua amaliyah perilaku jenengan baik di dalam masalah ibadah, lebih-lebih masalah maksiat, ibadah berarti taat. Ini tidak bisa lepas dari kepentingane hawa nafsu. Hawa nafsu niku pun dikira manjing jenengan laku maksiat tok, mboten. Jenengan sholat lho nafsu angkruk-angkruk. Jenengan ngaji nafsu angkruk-angkruk. Apa bahasa saya angkruk-angkruk itu apa Pak? Napa? Tengok-tengok nih lho. Das pundi? Nongkrong, ya wis nongkrong. Hati-hati jenengan ketika saat lelampah taat untuk ibadah. Di situ ada kepentingan nafsu. Tondo kepentingan nafsu itu bagaimana? Wis tak ambil yang paling tinggi mawon, mboten rendah-rendahan. Nek rendahan pengen disawang wong dan lain sebagainya. Mboten. Paling tinggi mawon. Apa? Apabila di dalam hati kita sebagai manusia merasa yang melakukan, berarti itu kepentingan nafsu. Apa maneh di dalam urusan maksiat. Makanya kalau mboten ngeraweken dilokno wong ngaji rokokan dailokno mboten ngereken. Nanti semerap sampean waktu saya di Mojokerto, ngaji di Mojokerto,
di debat entek golek lah ngono ah. Tambah tak jarak. Ini masalah rokokan. Masalah prinsip kula kudu luwih seneng dilokno wong daripada dipuja wong. Prinsip Pak, prinsip. Mboten masalah. Monggo sampeyan ngopi mawon. Ini ngaji sarengat sampean gak oleh ngopi, gak oleh rokok. Ngeluh. Alhamdulillah. Niki wau kitab kula keri kok. Nggih, untunge wau sing kula kirim dateng pengurus sampun kula kirim akhirnya saged kula buka melih. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang kedua tadi adalah apa namanya, sudah tidak lagi ada satu pengakuan dalam diri panjenengan. Kalau sudah tidak ada lagi pengakuan di dalam diri jenengan ketika saat ngibadah model ya apa wae, itulah Pak disebut ikhlas. Ikhlas. Wal ikhlas fi jami'i ahkamillah. Jenengan iki wajib hukume iku ikhlas ketika jenengan iki nampa menerima dari semua ketetapan Allah. Ketetapan Allah cuma dua, seneng susah. Iki tok. Takdir sing rupa seneng, takdir yang berupa susah. Justru ketika jenengan kali kula niki bisa menempatkan diri ikhlas di sini, maka itulah golongan orang-orang yang mendapatkan mardotillah, ridani Gusti. Jenengan melarat kalau dasarnya diridani Allah iku luwih apik, lebih baik daripada kita kaya tapi diridani nafsu. Bisa mek kaya karena diridani nafsu iku lho Pak tempatnya mboten enten barokah blas wonten mriku. Justru jenengan iki tadi lebih baik miskin tapi dalam ridhoni Allah. Tanda kalau itu ridhani Allah bagaimana? Jenengan ikhlas. Ingat, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Amaliyah nopo maun ibadah apa wae iku tidak akan pernah diterima oleh Allah. Sekalipun itu sholat, zakat, poso, baca Quran, haji, nggak akan pernah diterima Allah. Karena apa? Karena laksana seperti patung. Mana patung manfaati Pak? Mboten enten. Nek nggak percaya sampai nang Mojokerto, sampai melebu kecamatan Trowulan, ada desa namanya Desa Mejijong. Di sana ada patung watu gambar wong wedok ndelojor. Apa ndelojor itu? Turu berbaring ngeten lho namine ndelojor won. Nyawantai. Sampai nyuwun apa-apa nang kono sampai jak ngomong yo njegideg meneng ora ono jawabe. Lah, inilah laksana amal. Sebab apa? Bila ruhin amal itu gak ono roy. Patung itu tidak ada ruhnya. Lah ruhnya amal itu apa? Ikhlas. Rahasiane ikhlas iku apa? Ati jenengan wis gak rumangsa jenengan sing nglakoni. Lho niku lho ikhlas. Wis gampang nggih. Terus piye carane sampean gak merasa diri kita yang melakukan? Yo, fanakno keakuan jenengan. Carane kuncine urip digawa. Kuncine jenengan bisa wusul dibeta. Apa? Dzikir. Ya ikulah yang kumaksud wa huwa adzikru bisiril asrar.
Pun bolak-balik kula sering setiap konten mesti kula candak kuncine urip iki. Kuncine dzikir iku kula candak. Wis karena apa? Karena memang bab masalah dzikir ning Quran mboten 1 2 tok Pak. Allah mengingatkan terhadap kita. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Tetap Muhammad lakukan pagi, sore, malam, healing, ingat kepadaku dzikir itu. Jikalau kau tidak bisa dengan berdiri, waqu'udan, dengan duduk. Jikalau kau tidak bisa berduduk, wa ala junubihim, ya dengan berbar. Artine awak sehat, waktu sehat gak iso dzikir, ya waktu waktu loro. Ngoten lho niki. Berarti dzikir itu tidak terikat dengan waktu, tempat, keadaan. Ibu mawon keadaan haid, dzikir. Masalah dzikirnya tidak berucap, dzikirnya tidak mengatakan, tapi dirasa di dalam hati. Itulah kunci syarat jenengan kali kula bisane dapat mardotillah, selalu bisa ketemu terhadap Allah di segala hal aktivitas. Sehingga Allah dawuh di qaulillahi ta'ala fi suratil al-an'am ayat 162. Unine kul katakan Muhammad, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil alamin. Artine Rasulullah ikut disuruh nyampe no terhadap jenengan kali kula. Sesungguhnya sholat yang ada pada diriku, niki lah hambane tak sih muncul loh ya. Wa nusuki, ibadah apapun yang ada pada diriku. Wa mahyaya, urip sing ono diriku. Wa mamati, kematian pada diriku. Berarti apa kematian? Hati yang mati itu, hati yang tidak bisa memandang sebenarnya Allah bagaimana. Iku lillahi rabbil ngalamin. Niki nek ditafsirna cara sarengate kanggo Allah lillah, tapi asline iku lillahi wa Gusti. Artinya apa? Jenengan iki diperintahkan untuk meniadakan insune wau lho Pak. Inna sholati ingsun hamba sampean tiadakan, sampean nafikan. Baru nek iki wis nafi, sampean bersihkan, cara membersihkan dengan dzikir tadi akan bisa masuk lillah. Artinya menetapkan sedaya iku insune Gusti Allah. Baru Pak. Nikilah surat Al-An'am ayat 162. Bapak Ibu hadirin dan didukung ayat lagi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi surat Al-Qayyimah ayat 5. Tidak diperintahkan kamu sekalian illa liya'budullaha, kecuali hanya nyembah. Itu tadi loh Pak, madep ketemu Allah mardotillah, isoe ketemu, isoe diwastani nyembah, betul-betul nyembah nangone Gusti Allah, jenengan ketemu. Isoe ketemu bundelane kuncine mau tadi, kuncine urip dibawa. Kuncinya kita bisa sampai ke mardotillah, yaitu dzikir, jenengan fungsikan terus. Baru saged sambung. Nek wis sambung kok dadi ngene, Pak. Menafikan seluruh jumlah-jumlah yang banyak tadi, akhirnya digambarkan jumlah akeh akhirnya dadi
dan kados mekaten iki pun disebut karena dua unsur yang bertemu salah. Makanya maksud manunggaling kawula Gusti iku bukan makhluk isok tunggal nang Gusti, boten. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Aran jumlah akeh niku pun boten enten. Aran makhluk tidak ada, aran Allah yu juga tidak ada, aran yang memandang mata yu juga tidak ada. Aran nopo? Gini ku akad meneng wis. Akhir disebut innani anallah. Sesungguhnya aku iki adalah Allah. Insune Allah. Lho niku teng lebet jenengan ngeten iki. Ya niku disebut ketemu. Khusus bagi jenengan disebut salik, walaupun sedetik belum ketemu, enggal, sampean cepat. Terus sampean asah zikir itu. Tapi jenengan iku walaupun sudah ketemu senajana walaupun itu cuman 1 detik, diki akses jenengan mudah, nanti akan sampean ngeten wae lho. Mudah sekali jenengan. Waktu jenengan kahanan apa? Sholat pun ya seperti itu, mardotillah. Ketemu, mangan pun ya mardotillah. Apapun mardotillah. Tapi syaratnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Taline Allah, taline urip kudu sampean gawa terus, yaiku zikir tadi. Abot Pak, tapi nek terbiasa menjadi ringan. Mekaten sekilas info. Kesimpulan, bagi si ubat wajib belajar ilmu tauhid. Intine ilmu tauhid adalah taline urip mau yakfur bitaghut wa yu'min billah. Akhirnya jenengan tadi salik. Nek wis tadi salik, tinggal jenengan iki meraktekno wa amilah dan ngelakoni bihi kelawan intine fungsine ilmu tauhid. Dalam rangka apa? Liwusulillahi, untuk teko wusul ketemu Gusti Allah. Nanti kalau sudah meniadakan dalam diri jenengan, atas diri jenengan tertiada, ya sing niadake ya Gusti Allah, Pak. Oleh karena jenengan betul akses niku wau dzikir, akhirnya Allah membersihkan, menafikan keakuan diri jenengan. Akhirnya di situ muncul akune Allah. Pun gini ki makrifat, gini ki makom ihsan, gini ki lah mardotillah. Pun jadi panjenengan sing sampun dugi mriku, langkah apa yang harus jenengan lakukan? Perlebar kemakrifatan jenengan datang Allah. Caranya apa? Iku tadi illa liya'budullaha. Wis, semua aktivitas jangan digunakan apapun kecuali hanya untuk menyembah datang Gusti Allah. Wa dzalika dinul qayyimah. Inilah agama yang lurus. Inilah agama yang lurus, Pak. Berarti nak simpul nih surat Al-Qayyimah ayat 5 ini, secara fisik jenengan agama apapun monggo. Secara ruhaniah jenengan iki kok yo ngerti dalane urip, kuncine urip, jenengan ketemu ya niki agama yang qayyimah. Inilah agama sing bertauhid, agama sing mengesaken datang Allah. Nggih. Masuk dalam sisi tanya jawab, monggo kula aturi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Gus. Ya, pada awal mulanya kami mengetahui bahwa nafsu itu mendorong untuk berbuat maksiat, misalnya nafsu untuk minum, nafsu untuk syahwat,
dan sebagainya. Tapi ternyata tadi dikatakan bahwa nafsu itu juga mendorong untuk merasa dirinya wujud, sehingga karena kita didorong nafsu untuk merasa wujud, akhirnya menghalangi kita terhadap memandang sang wujud sejati. Sehingga dari situ mikir praktisnya aja ya mungkin disembelih aja nafsunya, sehingga tidak lagi mendorong supaya tidak mendorong kita merasa wujud. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menyembelihnya itu? Setelah disembelih, mikirnya masih ada yang tersisa enggak dari nafsu itu? Caranya ngerabai diri kita sendiri bahwa nafsunya itu sudah habis tersembelih itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki wis dadi sumpahe Allah, ya disaksekne anggene nafsu. Apa? Sumpahe Allah iku nafsu tidak akan pernah mati kecuali datangnya hari kiamat. Bahasa di Quran tidak menyebut nafsu, tapi menyebut iblis. Jadi iblis iki ditangguhkan Allah, tidak akan pernah mengalami kematian kecuali datangnya hari kiamat. Niku di dalam surat Al-Hijr ayat 38. Lah terus biar gak munclak-munclak disembelih bagaimana? Terus kalau bisa disembelih bagaimana cara menyembelih? Kalau sudah disembelih apakah masih ada tersisa? Pak Nyun Sewu, mungkin tahun 79 atau 80. Jamane ning Indonesia iku jenengan dulu iku ndelok TV niku hitam putih, Pak. Nggih, imut nggih? Imut. TV ku nek dina Minggu wonten film jenenge Talsid. Ingat sampean? Ini kalau Pak, kalau nek ngarani film setan nih kalau. Nek cara sekarang itu karton. Nggih ta? Sudah dikelindes mobil penyet, rutuh ndugi nyun sewu, gedong tingkat rolas ceblok. Lho niku urip maneh. Cara napa sakniki Casper ah. Casper utawa Tommy dan Tom Jerry lah ngoten zaman sekarang. Persis ya seperti itu. Persis. Niki artinya napa? Nafsu itu tidak bisa, Pak, kita bunuh selama tidak akan pernah pisah terhadap kita selama kita masih di dunia. Ini maksudnya ayat itu tadi gitu. Kalau kita sudah meninggal dari dunia secara syariat, maka disitulah batas nafsu terputus. Batas nafsu terputus dengan jiwa kita. Wis iku cara sarengate, hakikate piye? Ngeten, Pak. Walaupun kita masih hidup di dunia, masih loh ya. Apabila hati jenengan ini sudah mengalami kematian, kematian itu apa sing dimaksud kematian? Wis jenengan merasa tidak ada, itu berarti kematian. Maka justru itulah nyatanya yang ada. Kelawang suni milih. Saya ulangi lagi. Dikatakan di dunia kita itu masih hidup, terus nafsu itu sudah pisah. Ketika saat hati jenengan iki mengalami kematian.
Yang kumaksud kematian adalah idfin wujudaka fi ardil khumul. Artinya jenengan sudah tidak merasa akunya itu ada. Makhluk nih lagi. Berarti ini kematian. Justru kematian yang seperti ini meniadakan keakuan diri, maka nyatalah, mohon maaf, sejatinya yang ada. Beren sakit nyantol, oke, tak lewat no wa inna ilaihi rajiun. Tadi saya katakan kita makhluk tidak ada, adanya sebab diadakan yang ada. Jikalau jenengan ingin tahu sejatinya yang ada, kembalilah ke asal kita tidak Nah, nyaut niki, proses nyaut gini. Syaratnya sampai kembali ke asal lewat jalur dinul qayyimah. Apa dzikir tadi? Kalau sudah terjadi jenengan ini kembali kepada asal kita tidak ada, maka disitulah nyata yang ada. Berarti yang melihat yang ada itu sendiri. Loh, disinilah nafsu sudah bisa. Ingat dalam surah Yunus, kalau nggak salah ayat berapa niku kula lupa. Dawuh Allah ngeten. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Kalau nggak Yunus ya Yusuf. Wa ma ubarri'u, saya tidak pernah mengatakan aku itu sudah bebas dari nafsu. Enggak. Artinya apa? Selama kita masih merasa ada, selama itu nafsu itu nggak akan pernah bisa lepas. Ingat apa maksudnya nafsu? Wa ma ubari'u nafsi, inna nafsa la amaratum bisu, mendorong dirimu untuk berbuat jahat. Bentuk kejahatan ini lalai terhadap Allah. Gak sadar. Kalau semua itu sumber sangka Gusti Allah itu gak sadar. Karena aku nih sing kuat makhluk itu tadi. Wes, bahasa sederhana saya dari pertanyaan ini adalah nafsu itu bisa kita jinakkan. Kita lumpuhkan, tapi tidak bisa dimatikan. Tondo yen nafsu iku lumpuh ketika saat jenengan kali kula niki dalam posisi wonten maksum. Ini nanti tidak akan lumpuh lagi, akan bisa-bisa sudah tiada. Tapi kalau kita masih di mahfud, kadang kecolongan Pak. Kadang muncul aku nih hamba, lah ngoten nggih. Makhluk. Sopo sing icak-icak? Galeng aku iki mau. Mari tak gawe galengan sawah, ono sing icak-icak. Wis ngamuk. Kalau melihat teracake wong gede iki dudu arek cilik, wis. Isine hati kita adalah makhluk. Lho kadang-kadang ngoten. Terus Gusti Allah narik nanggone keaslian kita, nanggone kefitrawan marek nang Allah. Langsung ningati, ya Allah, aku khilaf. Lah ngoten nggih. Berarti iki jumbu-jumbu lah laler nafsu iku. Ingat, sejinak apapun nafsu, jangan dikira nafsu berhenti tidak akan menjerumuskan kita, tetap. Mungkin saged dipelajari jenengan iki duweni ingon-ingon binatang buas. Jinakno apa? Harimau. Apa? Sing buas niku napa, Pak? Wis pokoknya ular. Jangan dikira jinaknya itu nggak nyerang sampai suatu saat. Saya itu punya yang namanya ingon-ingon kuda, Pak. Saya angkat jinak sudah. Tapi saya katakan jinak suatu saat itu ngerutuhno kula. Lho nggih. Ping 3 kula dhisik dirutuhno, Pak. Masalah. Loh, berarti sejinak-jinak kuda suatu saat dia akan
nyelentik terhadap kita. Padahal tiap hari kita kasih makan dan sebagainya. Anjing loh Pak, kadang-kadang lagi gitu ya. Anjing kalau sudah jinak pada kita sebab kita kasih makan, lu jangan dikira itu jinak selamanya. Sok kadang-kadang nyerang. Begitulah ibaratnya nafsu kados ngoten, kecuali jenengan sudah ditaruh Allah di dalam makom rakok utawa makom maksum, ngene iki pun faktulu anfusakum. Udah. Biasanya wong seperti ini, Pak, wong orang seperti ini ada dua macam. Siji, wong iku gak gelem gembul wong. Wong iki gak mau bersosialisasi terhadap orang lain. Bahkan istri anak pun ditinggalkan. Padahal punya rumah. Entah geser ke belakang, entah. Wis pokoknya gak bisa diajak komunikasi. Ada yang seperti ini. Sebetulnya bisa diajak komunikasi, tapi gak mau. Yang kedua, ada seseorang itu masih bersosialisasi. Bisa diajak ngomong, masih campur dengan masyarakat. Tapi hatinya sudah tidak mau campur terhadap selain Allah. Loh ini loh Pak. Yang dibawa titel Kanjeng Nabi niku akhirnya dikasih 4 sifat. Sidik, fatonah, tablek, amanah. Akhirnya takthirud dunia, hubbus syahawah, kebiarin dunia, itu tidak bisa menghalangi, mempengaruhi hati beliau. Susah pun Allah, senang pun Allah. Hati, tapi gak diucap. Dan ini lebih berat, coro momongane, apa momongane Pak? Apa? Menjaganya daripada sing pertama tadi. Sudah tidak bersosialisasi terhadap orang lain. Ya enteng Pak, wis gak gembul wong, pengaruh ya gak akeh. Dituki wong wedok ya moh. Iya. Jenengan kali kula beda. Wis sak wulan mboten nutuk ngene wis kayal-kayal sampean. Biasanya wong lanang. Bon. Dan itu proses kita masing-masing Pak. Menurut kami tidak ada yang salah. Semua itu proses kita masing-masing. Yang menjadi pertanyaannya adalah kita diproses Allah lewat jalan mana, itu urusan Allah. Sing penting satu yang harus jenengan ketahui. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Yang namanya kuncine urip, miftahul jannah, jadi wong syariat, kuncine nuju musyahadah, pegang terus. Itulah dzikir mekaten. Saya Gus, satu pertanyaan lagi. Ini berhubungan dengan ubat dan salik, Gus. Jadi ubat itu kan biasanya kita tuh istilahnya ya beribadah, sedekah, melaksanakan beberapa amalan-amalan. Ketika bertauhid itu jalannya adalah jalan salik. Artinya tidak mengharapkan suatu apapun dari ibadah yang kita lakukan. Terus kemudian dari situ biasanya kalau ubat itu kita sholawat misalnya ya untuk mengharapkan syafaat, puasa untuk menggugurkan dosa dan sebagainya. Kalau kemudian dirubah menjadi perilaku salik, itu rasanya seperti selamatan tapi gak ono berkate, Gus. Jadi gak pede, Gus. Selamatan kok orang ono berkate. Ya, jadi gak pede.
Apalagi misalnya amalan-amalan itu dipakai untuk cekelan ya Gus ya. Cekelan artinya biar hatinya ayem, biar tidak kena ilmu hitam misalnya, biar rezekinya lancar dan sebagainya. Sehingga ketika mencoba perilaku salik di mana yang diwiriti adalah wiritan ketiadaan, wiritan tentang ketiadaan, yang diwirit adalah ketiadaan, itu justru si ubat ini menjadi takut. Aku cekelane biasanya wirid, aku cekelane biasanya sholawat biar lancar semuanya, tapi iki kok malah disuruh ngelepas nih itu semua. Nah ini malah nggak pede Gus untuk menjalani lagu salik itu, karena di dalam lagu salik itu yang diwiriti adalah wirid ketiadaan. Nah ini bagaimana caranya bisa bertransformasi dari seorang ubat berubah menjadi seorang salik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki sampean kunci ya, definisi sampean kunci antarane al-ubad dengan as-salik. Kalau al-ubad itu tujuannya selain Allah, kalau salik tujuannya hanya Allah. Kedua-duanya tadi tujuan maksud itu disebut rahmat. Satu ar-Rahman, satu ar-Rahim. Ar-Rahman itu sesuatu kasih sayang Allah yang bersifatkan selain daripada kewusulan. Kalau ar-Rahim khusus kewusulan. Makanya dalam surat Al-Fatihah ayat pertama, Ar-Rahman kang welas asih ing dalam dunya, sing dikasihkan baik orang yang beriman maupun tidak beriman mesti dikasih. Lah ngoten ta. Lah Ar-Rahim khusus mereka yang beriman iku babakan akhirat bloko, akhirat saja. Ini mestinya kudu diurai Ar-Rahim iki. Kalau menurut tafsir enteng-entengan, Ar-Rahim itu berarti surga, rahmat yang bersifatkan surga besok akhirat, ngoten. Tapi kalau kita ambil dari terjemahan inti ajaran Rasulullah yaitu tauhid, bukan surga, karena surga itu saya makhluk. Berarti apa? Ya sing nyiptakake, ketemu yang sing menciptakan. Terus bagaimana pertanyaannya si ubat ini bisa dikatakan salik? Pun ngeten. Si salik iki harus berjalan di atas sistem wasilun. Oh niki ada salik itu sistemnya itu sistem majedubun, sistem di mana orang ini sudah tidak ngurusi ibadah secara syariat. Usah enake dhewe Pak, ketemu Allah urusan aku sih masih aku ambek nesing kate lapo. Aku ambek mangan kate lapo. Aku ketemu Allah ambek kerja kate lapo. Nek urusanmu ambek sholat silakan ambek sholat. Ngoten prinsipe wong koyo ngenten iki. Iki majedubun. Makanya kami arahkan, kami tawarkan sistem wasilun karena kondisi. Tapi bukan berarti saya menyalahkan sistem majedubun mboten. Berarti al-ubad bagaimana cara rasane rasa salik walaupun dia itu al-ubad. Piye carane? Nggih dalane mung sitok wau, kembalilah jenengan kalih kula kalau belum bisa memahami, belum pernah memahami isi kandungan inti dawuh Allah ning Quran yaitu tauhid, belajarlah. Kalau sudah baru lanjutkan, amalkanlah, amalo. Walaupun proses sampean iki ketika saat melakukan wirid, baca ini, sholawat dan lain sebagainya, tapi ruhaniyah sampean ini mboten madhep makhluk.
Karena wis ngertos ini wajah tuat hiya, inilah Pak sing kula maksud nek jenengan ngerabi mbokne anake ya katut. Nek sampean ngerabi anake mboke ora katut, padha mek ngeten. Ngapunten Kang kathah. Iki wong cara kuwi nek goleki tumpeng upaya katut. Tapi nek golek upa tumpenge mboten katut. Padahal Allah katakan man arada dunya fa alaihi bi ilmin wa man arada, niki dawuh Kanjeng Nabi, wa man aradal akhirah ya fa alaihi bi ilmin wa man aradahuma, jikalau kau menginginkan kedua-duanya ya fa alaihima, tetap bi ilmin, nganggo ilmu. Artinya apa? Jenengan posisine al-ubad tapi ruhaniah sampean itu berhubung sudah tahu jalan untuk menuju dan bertemu Allah, ruhaniah sampean iki menemui Allah otomatis. Nek wis tujuane nang Allah, surga iki wis gak usah diinsya Allahi, otomatis kasihkan. Sebab jaminane Allah, kata Kanjeng Nabi, jikalau kau betul-betul mengikuti aku, tadi Ali Imran, yuhibbukumullah, yuhib mongko bakal nyintai ndadekake kekasih sira sapa Allah kum ing sira kabeh, lan kesalahan wa yaghfir lakum dzunubakum, kesalahan jenengan kali kula di mata Allah yang perbuatan jasmani maksiat, rohani lebih-lebih syirik di ngapura dening Allah. Tapi dengan catatan kedah mengikuti corone Kanjeng Nabi, ajaran Kanjeng Nabi yang paling inti adalah dinut tauhid pun niku. Sedangkan fakta di lapangan kita sebagai umatnya kebanyakan itu hanya mengikuti syariat tok, milih-milih kulit tok, isine mboten. Ikilah mayoritas manusia. Padahal kita akui atau tidak, kita manusia itu terdiri dua, satu jasmani, dua rohani. Wis gak bisa dibantah Pak, ini gak bisa dibantah. Kalau disebut manusia ada jasmani saja, nggak ada rohani, itu jenenge mayit. Wis koyok patung. Ngapunten Kang kathah. Disebut menungso itu karena memang yo anane jasad, anane nyawa, anane jiwa, anane roh. Niki mula ikutilah apa pendidikan Kanjeng Nabi, tidak hanya jasmani tapi luwih-luwih rohani. Inilah yang dimaksud fattabi'uni, ngikuti, meneladani apa yang Rasulullah lakukan. Al-Ahzab 21, mana teladani Rasulullah? Liman kana yarjullah, sing diucapkan di situ bagi orang-orang yang ada keinginan bertemu Allah. Begini, wal yaumal akhirah, supaya apa? Bisa masuk ke alam akhirat. Wa dzakarallaha katsira, kuncine adalah dzikir. Al-Ahzab 21 niku. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, isinya adalah liman kana yarjullaha, terhadap orang yang hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah. Berarti al-ubad wajib dadi salik. Isoe al-ubad dadi salik prilakune, ilmu amal istiqomah tadi dijalankan, barulah nanti bisa sampai alam akhirat. Nah iki sing lakoni kan ya Gusti Allah piyambak ya. Kita nggak usah mikirin ngeluh kok gak tutuk-tutuk, ora usah bos. Cukup jenengan ini kali kula memegang erat tali hubungan langsung terhadap Allah, yaitu zikir sirul asr nuju fana'u dzikri, urusan kapan-kapane
ditarik Allah ning singgasane iku urusane Allah. Jelas nggih? Ngoten. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Gus memberi judul semua aktivitas yang kita lakukan kita usahakan untuk bertemu Allah. Kalau bertemu kan istilahnya kalau bahasa Jawa weruh Allah. Bagaimana kalau ada orang sudah ngaji tauhid mengatakan bahwa weruh Allah itu kufur? Tolong tanggapan Gus dijelaskan. Yang nomor 2, saya pernah melihat YouTube. Gus itu pernah nangis di YouTube. Lalu ada yang menanggapi, nangis-nangis ada yang Kristen nih. Mohon diberi penjelasan. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau kau melihat Allah maka kufur kau. Kufur itu adalah ingkar. Ingkar itu enggak percaya. Ujung-ujungnya ketutup. Mengapa mengatakan kufur? Itu dari mana? Pandangan wong jaba ning pandangan wong jero. Sebab apa? Sebab kalau ceritane manusia itu bisa bertemu Allah. Yang mengatakan kufur itu pandangan orang jaba terhadap wong jero. Ngoten lho. Justru coba kalau kita buka tentang ihsan bagaimana? Ihsan. Islam, iman, ihsan. Kita ambil dari hadis saja yang sahih. Bagaimana Rasulullah mengatakan ihsan? Ihsan itu ndukuri iman. Iman yang imanul haq, iman yang sudah tidak bengkong. Iman yang sudah keahad itu disebut ihsan. Rasulullah katakan, anta budallaha ka'annaka lahu taro. Ketika kau beribadah, menyembah, seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Loh, ini ihsan. Berarti iman yang sudah tidak salah. Miturut sinten? Miturut pandangan golongan wong ihsan. Lho ngoten lho. Pandangan orang khos. Justru wong khos iku nek mandang kebalikane. Justru Anda yang belum kenal bertemu Allah itu justru kau kufur loh. Balik. Lah niki Pak nek ditemokno mesti gelut. Gelut ramari mari. Kebanyakan itu dipilih menang. Dipilih menang. Golongan khos iki pilih menang. Lah iya diapakno ya tak maklumi ae. Huk ndi sok banyu mlebu nang gelas nek tutupe iku sik ana ndukure gelas. Diseni banyu tetep muntah. Ini beda pandangan, Pak. Hanya karena beda pandangan. Pandangan kita orang am itu mesti akal yang dipakai. Lah, pandangan khos itu adalah yang dipakai ruh hati. Manusia ada dua mata, mata basariah jasad untuk bersaksi melihat makhluk yang diciptakan. Nah terus mata hati disebut ainul basirah, ini harus bersaksi hanya pada illallah. Makanya mengapa syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah di sini. Berhubung dari ngertos sejatine Allah, mesti golongan kita yang ada di kufur awakmu. Nah, fungsi daripada ainul basirah itu untuk bersaksi memandang hanya pada Allah, bukan pada selain Allah. Kalau kita yang ada di hati mandangnya ya terhadap selain Allah.
bentuk mandangi ati apa? Beriman. Sapa sing ngaji? Klason. Atine beriman, sing ngaji klason. Oh, berarti mata dohir, mata batin bersaksi ini terhadap makhluk. Ngeten. Wong sing nuju khos gak mungkin ngomong awake khos. Enggak. Orang yang sudah makrifat gak mungkin mengatakan ngaku dirinya makrifat. Bisa jadi merek, ya tak? Nggak mungkin, Pak. Makanya saya sangat membantah dengan zaman sekarang ada yang ngaku-ngaku duriyah Rasul. Dudu iku justru duriyah aslinya nggak pernah mengatakan duriyah. Ngoten lho. Lah nek wis asline duriyah lapo Adik? Nyaluk pengakuan umat. Politiknya adalah ada Pak udang di balik batu itu yang tidak kita tahu. Apa? Pingin dipuja, ingin digongno. Akhirnya jenengan biar jadi budak. Nek wis tadi budak, atur-aturane sampean kali kula sebagai pribumi gampang. Akhirnya jatuhnya ke politik, sampean diweni kalimat yang katanya kualat, nek gak milih aku kualat. Nah ya wis. Ranahnya itu nang politik, akhirnya menguasai negara lho ngoten lho niki. Endingnya gitu, Pak. Nah itu wis sistematis niki. Sistematis. Berpuluh tahun. Saya itu tahun 97 kalau nggak salah. Oh iya. Saat 90. Saya itu punya kakak. 97 insya Allah. Punya kakak itu ketua MUI kabupaten. Saya sudah bilang sama kakak, Kak, ini ada gerakan ini loh ya. Tolong jenengan sebagai ketua MUI, walaupun kabupaten bisa bersuara di provinsi. Lah ngoten ya. Provinsi bisa bersuara ke pusat. Apa? Ini ada gerakan, yang gerakan ini diawali bagaimana caranya pribumi itu jadi budaknya golongan ini. Sebab nanti kalau diteruskan, kalau pribumi sudah menjadi budaknya, aturannya gampang. Untuk menguasai negara itu gampang. Dengan kalimat kualat, awakmu gak milih aku, kudu manut aku. Lho ngoten lho. Nek urusane dunia sampai dikeruk niku usulan belakang. Ending akhirnya makhluk syahidnya adalah menguasai wilayah atau negara. Ya sudah. Tapi pada saat itu mungkin didengarkan atau enggak aku ya nggak ngerti. Tapi yang jelas saya pernah menyampaikan itu terhadap kakak. Tapi kakak sudah meninggal sebelum bledosi perkara iki. Lho ngoten lho niku. Nggih pun Gusti Allah piyambak. Qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Nek kebenaran itu sudah didatangkan oleh Allah, maka kebatilan pun sebesar apapun akan tures. Apa tures juga? Sirna. Nggih, nyuwun sewu. Jadi yang mengatakan kufur itu, nggih mohon maaf, dari sistematis teori itu wong ahli hijab. Tapi jikalau betul-betul yang mengatakan itu betul-betul dikatakan wong sing wis sampai pada Allah makrifat, ya tak? Apa maksudnya? Kufur itu. Ati sampai ngingkari niki lho, Pak. Niki. Justru ketika hati sampai ngingkari tauhid ini berhala. Perkara sak liyane Allah. Justru iman sampean benar, wahyu mimbil. Ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Wa may yakfur bit tauhid, barang siapa meninggalkan iman terhadap tauhid,
imane kita golongan am lho Pak niki, maka imanmu akan jadi benar. Lah sebelum kalimah tauhid ada yakfur, kufur, ngingkari. Ya tergantung jenengan ngingkari tauhid apa ngingkari Allah, terserah mawon. Makanya tadi saya katakan ahli hijab ketemu ahli suhud, ahli am ketemu ahli khos, gelut Pak, saling saling nuduh kufur mekaten. Kalau yang bertanya, yang menjawab itu tadi betul-betul orang yang ahli makrifat, aku yakin menurut aturan nggak akan pernah ngaku-ngaku kalau dirinya justru Allah tutupi, kewaliannya ditutupi. Mungkin dibuka di dalam makalah makalah kitab hikam 106 berapa gitu. Itu diterangkan. Tentang jabatan kewalian itu ditutupi Allah. Ditutupi. Cara Allah nutupi, jenengan didadekno petani, dijadikan pedagang. Jadi sifat karomai itu mboten diunculno. Cara kerja ngoten ukur-ukur welewek ngono kerjane di mata masyarakat, ketutup di mata masyarakat, tidak ketutup di mata Allah, ketutup di mata masyarakat. Kok malah iki dibuka? Oh, mboten mungkin, ngaku-ngaku mboten mungkin. Jikalau itu betul-betul memang sudah menjadi kekasih Allah, pertama syaratnya nggak akan pernah ngaku-ngaku kalau dirinya itu sudah wusul. Loh, bagaimana dia akan bisa ngaku wong dirinya nggak ada kok? Perkara yang nggak ada bisa ngomong tak Pak? Perkara yang nggak ada bisakah memberikan manfaat? Mboten saged. Yang bisa memberikan manfaat dan mencegah mudarat hanyalah yang malakum dzarraw wala naf'an. Selain Allah itu tidak akan pernah bisa memberikan manfaat, mencegah mudarat. Lah disinilah. Jikalau itu enggak ada pengakuan terus mengatakan posisi kufur itu dari sisi orang itu, niku ngeten maksude. Jenengan iki ngingkari tauhid. Akhirnya inilah iman yang benar yang Rasulullah katakan ihsan. Wis siji. Nomor loro, napa kok nangis sampean nangis? Nyuwun sewu. Adane wong Kristen ae lah ngoten nah. Lah nyapa? Kula niki mboten napa-napa. Sampean persepsi kaya apa komentar kula niku nyantai mboten napa-napa. Bahkan kula sampean celuk anjing, babi, mboten napa-napa. Wong dilokno kaya wong Kristen nyantai. Mboten napa-napa. Tapi apa maksudnya itu? Wis ngeten mawon. Nek sampean tahu dadi wong tuwa, nek tahu pernah dadi wong tuwa, ndelok anak sengsara pripun? Halo. Sampai tahu dadi orang tua, punya anak sampai dalam posisi sengsara. Dengan sendiri nih hati sampean piye? Just itu jawabannya. Makanya mengapa Kanjeng Nabi mengatakan terhadap malaikat Jibril, "Kaifa ya ummati, hei Jibril, umatku bagaimana?" Lu mikir, Pak. Kalau dalam Ihya, Imam Ghazali itu tidak mengatakan santrinya itu santri, pengikutnya pengikut, enggak. Justru beliau mengatakan itu anakku, ngoten. Sebab hubungan yang paling dekat adalah antara anak dengan orang tua. Wis tapak siapapun jenengan, nek jenengan wis ngerti dalane pati, dalane menyangsang urip, terus sedikit sampai memandang keadaan wong dekat sampean, sing orang ngerti piye ati sampean. Wis sampean jawab dhewe, aku gak usah jawab, wis paham dhewe. Ana wong tua, ada orang tua,
punya anak, anak dalam keadaan sengsara. Jangan pingin nulung mboten. Rause ati sampean yo napa? Sampean ketok anak sampean kelelep. Nak nggone kali, njegideg kae sampean meneng jongor ra kon. Ngoten nah. Anak sampean umur 2 tahun, umur 3 tahun, lucu-lucu nih, jenengan melihat anak sampean kedelep. Ya napa? Perasaan hati sampean. Itulah sama Allah terhadap kita seperti itu Pak sebetulnya. Kita tidur ditidurkan, kita napas dinapaskan, mata kita melihat bisa melihat karena siapa, telinga bisa mendengar juga dilayani semuanya. Tapi sing delodok ya kita kepada Allah. Makanya mengapa di dalam surat Ar-Rahman tentang hal ini hamba-hamba yang ingkar atas nikmat Allah sering Allah bolan baleni kok bolan baleni. Diulang-ulang. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Ya wis ngoten mawon. Kula di komentari sing piye ya kula ikhlas mboten napa-napa. Silahkan. Kula kok ansal saged menyimpulkan ngoten. Nyimpulkan ya. Komentar sing mboten sekeco misale ya. Kula maklumi dereng paham. Nek wis paham mangkila mboten. Sama kita dulu nggih ngoten. Sebelum paham tentang kuncine zikir, sampean mesti masih ngelokno wong. Kita masih menghina orang yang tidak sesuai dengan persepsi kita. Gak seneng. Lah niki nek dikritik mesti mangkel. Mangkel. Wong sing gak sama wis dimungsuhi. Apa maneh awak dhewe nyalokno kepala desa, gak nyoblos diinting, kalau bisa dilebokno buku gede, ditulis, awas kon ya, engko nek ngurusi apa-apa, ngoten. Iku anakmu kabeh. Nek wis dadi ya anakmu kabeh, ngoten. Oh jadi wong duweni hak asasi kok. Nggih. Monggo mboten napa-napa. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama Ilyas dari Kedamaian. Gus, mau tanya Gus, Tuhan Allah itu kan ahad utawi tunggal. Terus apa tujuan menciptakan makhluk terutama manusia? Pun ngoten mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Pak berlakunya hukum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan, sebelum Allah menciptakan makhluk namanya manusia pertama yaitu Nabiullah Adam, Allah itu pernah memberikan kabar terhadap malaikat. Wa idh qala lil malaikati, wahai malaikatku, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sak temene ingsun sesungguhnya saya akan menciptakan makhluk jeneng namanya manusia yang akan kujadikan sebagai pemimpin di muka bumi. Loh, dawuh niki Pak, sebelum manusia diciptakan, sebelum Nabi Adam tercipta. Niki maksudnya in aroda syai'an, apabila Allah menghendaki sesuatu. Loh, inilah kehendak di dalam hati jenengan yang sebelum kehendak itu wujud. Nyatane kehendak jenengan tadi di rumah punya kehendak nanti ngaji, masih di rumah, kehendak itu belum nyoto, belum wujud. Iki sampun wonten dawuh
Ning ati sampean wonten dawuh yaiku kang rupa kekajengan, kekarepan, kehendak. Lah, akhirnya apa? Malaikat ketika saat Allah dawuh seperti itu, seluruhnya malaikat itu setuju. Kecuali malaikat namanya Ajazil, yang akhirnya disebut al-iblisu. Niki penasehat Pak, ngalime piro-piro wong sing ngalim, penasehati malaikat iki, malaikat sing paring ngalim. Artinya apa Pak? Ngeten. Kalau iblis iku paling ngalim katimbang malaikat lain, berarti siapapun kita manusia kalau merasa ngalim, berarti kitalah ajazil. Ngoten mawon. Nek tak simpulne ngoten mawon. Sebab ngalim itu masuk terhadap sifat wajib Allah. Ma'ani ilmu. Kudrat iradat ilmu. Hayat sama basar kalam. 7 sifat ma'ani. Lah kok ning atiku ngaku-ngaku aku ngalim. Berarti ya iki sejatine ajazil. Apa karakter sifate nek wujude menungso ya klason. Lah karaktere iblis. Karena dalam hati saya yang ngalim rumangsa ngalim itu diri saya makhluk. Begitulah. Lah lanjut. Lah ketika saat proses Allah menciptakan manusia ini, sebelumnya sudah ada kalimat khalifah, pemimpin, maka untuk menjadi pemimpin yang tangguh, kuat, kudu diuji Pak. Harus ada ujian. Makanya dilewatkan ajazil. Ajazil dijadikan Allah sebagai alat nguji kita biar tidak mau menyembah, biar nggak mau menyembah. Makanya ketika saat Allah dawuh wa idz qala lil malaikati ja'ilum wa idz qala lil malaikati inni apa setunggalnya wa idz qala lil malaikati sing tentang sujud nih loh, malaikatis judu li adama fasajatu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jelas nih, ketika saat Allah menyuruh para malaikat sujud terhadap Adam, semuanya geruduk sujud. Bahasa sujud pun diterjemahno sujud syariat lho ya men. Ojo. Illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Sebab apa? Sebab di dalam diri iblis aba wastakbar, ada rumangsa gumedhe luwih apik katimbang orang lain, luwih alim katimbang orang lain, lebih kaya daripada orang, lebih tinggi jabatannya daripada orang. Ya iki karakter sifatnya ajazil. Berarti yang disebut sujud ya apa? Patuh. Jenengan nek wayak sujud kan subhanallah alhamdulillah, subhanallah wa bihamdi subhanallah. Lah nek ruku subhanallah il azim subhanallah. Kalau jenengan sujud a'la, lah ngoten nggih, jenengan berarti luwih asor. Artinya tundukkanlah, fasjudu, tunduk nosiro menyang hukum-hukumi Allah. Artinya apa? Ridho, ikhlas atas segala ketetapan Allah. Berarti yoiku nyembah illa liya'budun, kecuali tak suruh menyembah. Maksudnya menyembah niki sujud. Maksudnya sujud jenengan iki ini wajah tu wajia gak oleh ngaku ya niki ringkesnya dari situ. Berarti apa tujuannya Allah iku mau menciptakan jenengan
innalillahi sudah, jenengan kantun wa inna ilaihi rajiun, kembali. Mengapa harus kembali? Karena kita belakrak. Nggak akan muncul kalimat kembali kalau tidak ada kalimat belakrak, pergi. Wa anibu, kembalilah, itu kata perintah. Mengapa kita diperintahkan? Karena tinggalkan Allah, tinggalkan iman Allah, karena iman kita nang togut, dikongkon bali, yaitu jeneng namanya nyembah. Jikalau tidak mau, bagaimana? Sumalatun sorun, ya ora bakal tak wani pertolongan. Intine sampean kali kula Allah ciptakan itu illa liya'budun, tujuannya disuruh kembali nang Gusti. Setelah kita tinggalkan Allah, lama kita tinggalkan Pak, mulai akil balik sampai berapa umur tahun kita. Dikatakan meninggalkan, hati kita beriman pada makhluk. Dikon balik, wonten mriki maknane nyembah mekaten. Ada lagi? Sampun cukup? Ya. Pun Bapak Ibu hadirin, monggo ditutup doa Fatihah. Semoga apa yang Allah berikan pada kesempatan malam hari ini estu ndadekake ilmu ingkang manfaah barokah. Tidak hanya terhadap kita, juga Allah kersakan terhadap anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.